Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam perlindungan Allah. Alhamdulillah hari ini Bu Erna berkesempatan kembali untuk menyapa kalian di pertemuan kedua pembelajaran matematika, dan kita masih akan membahas bab yang pertama, yaitu adalah tentang sistem koordinat. Sebelum Ustazah Erna lanjutkan materinya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Kemudian kita juga sudah belajar tentang letak kuadran suatu titik, di mana kuadran itu ada 4, yaitu adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan juga kuadran 4. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang posisi titik terhadap titik asal, yaitu 0,0. Sebelumnya, Ustazah Herna akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu adalah yang pertama, memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0. Jadi untuk hari ini kita hanya akan membahas tentang posisi titik terhadap titik asal saja. Jadi bagaimana sih caranya untuk mencari posisi titik terhadap titik asal 0,0? Bisa diperhatikan. Dilihat di sini ada gambar bidang kartesius, terdapat beberapa titik koordinat. Di sini sebentar, coba Ustazah Erna perlihatkan dengan pointer dulu. Oke, di sini sudah ada pos 1, kemudian ada pos 2, kemudian ada pasar, ada perumahan, ada tenda di sini, kemudian ada pos utama juga, ada tenda 1, ada tenda 3, dan juga seterusnya. Nah, coba dari sini, dari gambar bidang kartesius ini tadi, tentukan posisi pos 1, hutan, kolam, dan tenda 1 terhadap pos utama. Kita coba cari satu persatu. Yang pertama kita mulai dari pos 1 dulu. Dilihat pos 1-nya. Pos 1 ada di sebelah sini ya. Nah, posisi pos 1 ini terhadap pos utama, apa yang harus dilakukan? Jadi acuannya itu, karena ini adalah terhadap pos utama, berarti acuan kita adalah pos utamanya. Pos utama ada di sini. Nah, dari pos utama ke pos 1 ini kira-kira dia butuh berapa langkah? Kita coba cek. Yang pertama, dilihat, dia 2 satuan ke kanan. Kita lihat ya, 2 satuan ke kanannya itu dari mana? Kita ganti dulu pointernya. Nah, dilihat 2 satuan ke kanannya itu, ini ada 1, 2, berarti adalah 2 satuan ke kanan. Kita lanjutkan. Berikutnya ternyata adalah dia 5 satuan ke atas. 5-nya dari mana? Tadi dari pos utama, kita mau ke pos 1, berarti dia harus 2 langkah ke kanan dulu. Kemudian setelah itu ternyata dia harus 5 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa posisi atau koordinat pos 1 terhadap pos utama itu adalah 2,5. Duanya ini dari mana? Duanya ini diperoleh dari 2 satuan. Kenapa kok duanya positif? Duanya positif karena dia jalannya ke kanan. Kemudian kita lanjutkan 5. 5-nya ini diperoleh dari mana? Diperolehnya adalah karena 5 satuan ini. Kemudian dia positif karena dia jalannya ke atas. Jadi nanti di kesimpulan nanti akan Bu Ira jelaskan bahwa kalau ke kanan itu berarti positif. Ini sesuai dengan garis bilangan ya. Garis bilangan itu ke kanan itu berarti positif. Kemudian kalau ke atas dia juga positif. Sekarang yang kedua itu adalah posisi hutan. Kalau tadi posisi pos 1, sekarang kita coba cari posisi hutan terhadap pos utama. Berarti kita cari hutannya. Oh, ternyata hutan ada di bagian sini. Ingat, ketika mencari posisi titik terhadap titik asal, berarti yang kita
yang kita amati itu adalah dari pos utamanya terlebih dahulu. Kita lihat dari pos utama, kita mau ke titik hutan, berarti kira-kira butuh berapa langkah dulu. Berarti dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia ternyata butuh 8 satuan ke kiri. Kemudian, sekarang kita lanjutkan perjalanannya. Nah, ini ternyata dia ke atas. Berikutnya berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti berikutnya adalah 5 satuan ke atas. Nah, dari situ kita coba simpulkan lagi. Berarti posisi atau koordinat hutan terhadap pos utama itu adalah negatif 8,5. Negatif 8. Tadi 8-nya ini diperoleh karena 8 satuan. Negatifnya itu diperoleh karena dia ke kiri. Jadi kalau ke kiri, kalau diamati ini di bidang kartesiusnya, kalau ke kiri kan dia isinya adalah bilangan negatif semua. Jadi ini negatif 8. 5-nya ini diperoleh adalah karena di sini dia jalannya 5 satuan. Kemudian dia positif. Kenapa kok positif? Karena dia ke atas. Kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga, caranya sama, yaitu adalah posisi kolam terhadap pos utama. Kita cari dulu kolamnya. Oke, ternyata kolamnya ada di sini. Kita cek dulu posisi kolam terhadap pos utama. Berarti ingat acuannya tetap pos utama. Kita lihat berapa langkah kira-kira. Nah, ternyata di sini 1, 2, 3. Ternyata 3 langkah. 3 langkah kemana? Ternyata ke kiri. Berarti di sini nanti 3 satuan ke kiri. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya di sini ada 1, 2, 3. Nah, yang berikutnya ternyata adalah 3 satuan juga, tapi 3 satuannya adalah ke bawah. Berarti kita buat kesimpulannya, otomatis posisi atau koordinat kolam terhadap pos utama itu adalah negatif 3, negatif 3. Negatif 3 diperoleh dari 3 satuan tapi ke kiri, makanya dia negatif. Kemudian negatif 3 berikutnya itu adalah 3 satuan tapi dia ke bawah. Kalau ke bawah dilihat di bidang kartesius ini, ke bawah itu isinya adalah bilangan negatif semua. Terakhir, kita coba cek di tenda 1, kita cari tenda 1 ada di mana? Ternyata tenda satunya di sini. Kita coba tenda 1, berarti acuannya tetap pos utama. Berarti kita cek berapa langkah. Oh, ternyata dia 2 langkah. Tapi 2 langkahnya adalah ke kanan. Berarti 2 satuan ke kanan. Kemudian berikutnya, nah ini kalau seandainya dia pas di sumbu seperti ini, berarti yang berikutnya adalah 0 satuan. Jadi dia tidak ke atas ataupun tidak ke bawah. Berarti posisi koordinat tenda 1 terhadap pos utama jadi kita akan buat kesimpulan bahwa posisi atau koordinat titik terhadap titik asal 0,0 itu hasilnya cukup dilihat dari koordinat titik itu sendiri. Misal, posisi atau koordinat titik A terhadap titik asal, ya sudah berarti yang dilihat adalah titik A itu sendiri. Kemudian misal lagi posisi atau koordinat titik P terhadap titik asal, berarti ya cukup dilihat titik P itu sendiri. Berarti hasilnya itu adalah koordinat titik itu sendiri. Ingat, koordinat titik berarti ada X, Y. Tidak boleh terbalik ya. Kemudian, nah untuk X-nya, X itu positif. Tapi jalannya kalau positif berarti harus ke kanan. Kemudian X itu negatif, berarti kalau negatif dia jalannya adalah ke kiri. Makanya tadi ada berapa satuan ke kanan, ada berapa satuan ke kiri, berarti menyesuaikan nanti dengan soalnya. Kemudian Y-nya, untuk Y-nya, Y itu positif, itu kalau dia arahnya ke atas. Nah, Y itu negatif berarti kalau arahnya ke
bawah. Jadi ini adalah kesimpulan posisi atau koordinat titik terhadap titik asal 0,0. Jadi ini masih sangat mudah sekali. Yang penting berarti hasilnya adalah koordinat itu sendiri yang ditanyakan tadi. Dan X-nya positif dan negatif itu tergantung arahnya kanan atau kiri, sedangkan Y-nya positif atau negatif tergantung arahnya atas atau bawah. Kemudian kita coba di sini ada contoh satu. Dilihat di sini ada gambar bidang kartesius. Tentukan posisi atau koordinat titik A dan D terhadap titik asal. Dilihat A dan D terhadap titik asal. Kita coba dulu yang A. Nah, posisi ingat, tadi untuk mencari posisi atau koordinat titik terhadap titik asal berarti cukup lihat titik itu sendiri. Ternyata titik A itu koordinatnya adalah min 4,5. Berarti kita bisa berikan keterangan di sini 4. Ingat tadi dari X dulu 4, berarti dia 4 satuan. Karena dia negatif, ingat kalau X ini adalah X. Kalau dia negatif berarti dia otomatis ke kiri. Kemudian sekarang kita lihat ini 5. 5 satuan. Ini berarti adalah Y-nya. Di sini dia positif, berarti kalau Y tadi positif berarti arahnya dia adalah ke atas. Berarti ketika mengerjakan cukup seperti ini saja. Cukup dikasih koordinat, kemudian dikasih keterangan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yaitu adalah posisi atau koordinat titik D terhadap titik asal. Kita lihat D. D-nya ada di sini. Koordinatnya berapa? Ingat X, Y. Dia ternyata ada di min 2, min 3. Berarti kita buat keterangannya mulai dari yang sini dulu, berarti 2 satuan. Karena negatif X-nya berarti dia jalannya ke kiri. Kemudian yang berikutnya ini dilihat Y-nya, berarti juga 3 satuan. Karena dia negatif berarti dia 3 satuan ke bawah. Nah, teman kalian di awal tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0, silahkan kalian bisa kerjakan soal yang ada di bagian terakhir ini, yaitu adalah tentukan posisi titik E, I, J, K, L, M, N, O, P, dan Q terhadap titik asal 0,0. Jangan dilihat titiknya yang begitu sangat banyak karena cara mengerjakannya sangat sederhana seperti yang sebelumnya tadi. Silahkan bisa dikerjakan di buku tulis masing-masing. Kemudian jika sudah selesai bisa dikirim foto pekerjaannya itu melewat WA Japri. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah Erna sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dari apa yang Bu Erna sampaikan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Itu hampir sama seperti yang ini tadi, hanya tingkatannya levelnya jauh lebih sulit sedikit. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.